khawatir orang ini akan melakukan tindakan yang membuatku terancam. Nah, kalau kita pada satu kondisi seperti itu dan berlebihan sehingga membuat kita melakukan perlawanan di luar kendali diri kita, atau kita bisa jadi melakukan sebuah hal yang tidak logis, yang juga menyakitkan orang lain dan menyakitkan diri kita sendiri gitu kan, apalagi sampai merendahkan sekumpulan orang itu, bisa jadi itu disebut dengan xenofobia. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Analisa Channel. Dan belakangan ini aku lagi cukup sering dengar semua orang ngebahas tentang rasisme di seluruh dunia. Semuanya berawal dari simpatinya meninggalnya George Floyd, seorang Amerika kulit hitam yang meninggal di Amerika Serikat belum lama ini. Nah, singkat ceritanya gini ya teman-teman, dari beberapa info yang aku dapetin dari media, yaitu George Floyd ini tuh ceritanya lagi berbelanja di sebuah minimarket, terus dia dituduh menggunakan uang palsu. Nggak lama kemudian si pemilik toko ini mendatangi George Floyd, dan aku nggak tahu sih waktu itu videonya juga nggak jelas mereka ngomong apa, dan akhirnya pemilik toko ini menelpon polisi untuk menangkap George Floyd. Polisi datang, ada 4 orang polisi yang datang ke mobil George Floyd, dan mungkin George Floyd sempat melakukan perlawanan sedikit dan membuat akhirnya 4 polisi ini menangkap dengan cara memborgol dan juga menjatuhkan George Floyd ke jalan, kemudian dicekik di bagian leher. Aduh, sedih banget nih waktu ngeliat videonya, aku kayak nggak tega gitu, karena memang kan nggak boleh ya ketika seorang polisi melakukan pencekikan lewat leher. Jadi kalau kita lihat dari beberapa info yang beredar juga, bagian ini tuh yang paling bisa kalau dengan kondisi kayak gitu bisa membahayakan atau membuat orang tuh tidak bisa bernafas. Dan benar, dari video itu tertangkap bahwa George Floyd sempat mengungkapkan ketika dia benar-benar nggak bisa bernafas, I can't breathe, terus kayak dia memanggil mama, dan dia bilang untuk polisi segera memindahkan badannya karena dicekiknya dengan lutut, terus dia pengen masuk ke mobil nggak bisa bergerak gitu. Dan nggak lama kemudian suara George Floyd ini tuh kayak hilang dan dia meninggal dunia sebelum dia diangkat ke ambulans. Sempat tertangkap oleh banyak orang yang ada di jalan, bahkan mereka sempat berantem sama polisi untuk segera memindahkan kaki polisi ini dari lehernya George Floyd, tapi polisi justru malah membela diri dan nggak lama kemudian George Floyd ini meninggal dunia. Sedih banget, dan dari situ tuh aku kayak cukup menangkap gitu bahwa simpati seorang George Floyd meninggal ini tuh membuat kita tuh jadi sadar bahwa ini ada isu rasisme, karena pas banget polisinya Amerika kulit putih dan si George Floyd ini adalah kulit hitam. Aku nggak ngebayangin kalau misalnya ini terjadi pada polisi dengan kulit putih dan George Floyd ini adalah Amerika kulit putih, mungkin isunya nggak akan terjadi rasisme gitu kan. Isunya adalah kriminalitas dan mungkin ada kesalahan prosedur dalam menangkap pelaku kejahatan. Nah, ngomong-ngomong, karena kita akan ngebahas tentang rasisme, karena aku seorang psikolog, aku akan ngebahas tentang apa sih sebenarnya rasisme dari sudut pandang psikologi. Aku nggak akan menggali lagi dari sudut pandang hukum, karena itu bukan ranahku, dan bagaimana sebaiknya si polisi ini, bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh pejabat di pemerintah di Amerika dan sebagainya. Aku no comment soal itu, dan aku percaya pasti sudah ditangani dengan tepat. Tapi ini cukup mengulik kita bahwa sebenarnya rasisme itu ada dan sampai sekarang tuh belum bisa hilang. Kenapa sih ada rasisme? Oke, kita bahas dulu teman-teman. Rasisme ini dianggap oleh psikologi sebagai sebuah hal keyakinan bahwa seperti aku, kemudian aku berasal dari suku, agama, daerah, dan negara yang menurut aku lebih baik daripada sekelompok orang lain yang berbeda denganku. Itu adalah konteks rasisme menurut psikologi. Intinya ada perasaan ketika kita merasa lebih baik dari sekumpulan orang yang berbeda dengan kita. Nah, ada nih teman-teman yang cukup menarik setelah aku gali lagi. Di psikologi itu ada istilah yang disebut dengan xenofobia, yaitu sebuah jenis fobia yang dimana seseorang itu akan merasa cemas ketika dia bertemu dengan orang yang asing atau berbeda dengan kondisinya. Contoh misalnya aku bertemu dengan orang dengan suku negara lain dari Afrika. Atau mungkin aku bertemu dengan ras yang mungkin tidak sama dengan warna kulitnya dengan aku, dan mungkin aku cukup merasa khawatir orang ini akan melakukan tindakan yang membuatku terancam. Nah, kalau kita pada satu kondisi seperti itu dan berlebihan sehingga membuat kita melakukan perlawanan di luar kendali diri kita, atau kita bisa jadi melakukan sebuah hal yang
tidak logis, yang juga menyakitkan orang lain dan menyakitkan diri kita sendiri gitu kan. Apalagi sampai merendahkan sekumpulan orang itu, bisa jadi itu disebut dengan xenofobia. Nah teman-teman, ternyata dari salah satu literatur yang kita dapatkan, rasisme ini merupakan mekanisme pertahanan yang muncul akibat reaksi emosional seseorang. Aduh beribet ya bahasanya ya. Jadi intinya gini nih, kenapa orang melakukan rasisme? Karena pertama, dia itu merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap dirinya. Mungkin dia punya perasaan bangga yang berlebihan terhadap suku, ras maupun lingkungan yang menjadi identitas dia. Sehingga ketika ketemu dengan suku, ras dan juga orang yang berbeda dengan dia merasa ada tidak nyaman atau tidak aman. Ini jadi uncomfort feeling ini adalah reaksi emosi pertama yang muncul ketika orang melakukan rasisme. Yang kedua meningkat lagi nih menjadi rasa marah. Mungkin dia punya pengalaman sebelumnya ketika dia tidak nyaman dan bener nih dia pernah punya pengalaman serupa yang akhirnya membuat dia marah. Yang ketiga adalah dia menjadi defensif. Jadi mungkin bisa jadi ketika dia pernah punya pengalaman dan kemudian dia pengen mempertahankan dirinya supaya dia tidak diserang, maka dia akan menyerang duluan. Nah yang keempat adalah ketika terjadinya sebuah homogenisasi atau kita berpikir bahwa oh ya ini adalah kelompokku, dia bukan kelompokku, sehingga aku nggak mau menerima dia. Jadi kita semacam turn off untuk menerima orang lain. Jadi kayak nggak pernah memberikan kesempatan orang dari suku yang berbeda untuk berhubungan sosial dengan kita. Bisa jadi munculnya prasangka, stigma, dan juga diskriminasi ini ketika kita melakukan turn off ini tadi. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah yang terakhir adalah mungkin kita merasa helpless, atau bisa jadi ketika dalam kondisi yang memang kita sudah berulang untuk memberikan toleransi, tapi ternyata kita selalu merasa dirugikan terus ketika kita melakukan toleransi itu, sampai akhirnya kita ya udah deh, aku sekarang nggak mau lagi ketemu sama rasis ini, nah ras ini gitu. Jadi akhirnya pengalaman itulah yang membentuk dia menjadi rasisme. Nah teman-teman, ngomong-ngomong gimana sih caranya supaya kita nggak menjadi rasisme? Kita pelajari dulu nih tahapan orang melakukan rasisme itu. Biasanya yang pertama adalah dia biasanya melakukan prasangka atau prejudice. Dalam prejudice ini kita selalu melakukan prejudgment. Jadi ini kayak suudon gitu. Kayak kita belum mengenal, tapi kita sudah punya stereotyping. Nah, tahapan berikutnya setelah kita prasangka kita muncul sebagai sebuah hal yang negatif, kita melakukan labeling atau stereotype tadi. Kita overgeneralize atau kita mengeneralisasi bahwa semua orang yang warna kulit ini akan seperti ini. Gitu. Jadi kita melakukan labeling. Nah yang ketiga baru kita diskriminasi menjadi sebuah behave atau action nyata memang benar-benar kita itu rasis, atau kita benar-benar melakukan perbedaan perilaku ketika kita bertemu dengan sekelompok orang tersebut. Nah teman-teman, itu tadi memang agak berat ya pembahasan tentang rasisme dari sudut pandang ilmu psikologi. Tapi aku harap teman-teman bisa memahami, karena meskipun banyak istilah-istilah yang cukup berat, tapi ini juga sensitif, jadi aku berusaha untuk hati-hati banget nih ngebahasnya. Memang soal rasisme ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang bisa gampang kita hindari. Seperti yang disampaikan oleh salah satu public figure kita, yaitu Ernest. Aku sempat nonton Ernest ini ngebahas tentang rasisme. Emang kasus George ini tuh kayak mengundang banyak perhatian public figure, dan Ernest salah satunya ngebahas, aku setuju nih, gimana caranya kita supaya nggak rasisme. Yang pertama adalah kita harus perluas pergaulan kita, berteman dengan siapapun yang berbeda. Meskipun kita berbeda, kita harus berteman dengan mereka. Dengan seperti itu kita akan lebih mengerti orang-orang yang berbeda itu ternyata tidak bahaya atau sama saja dengan kita. Dengan mengenal dan mengerti tidak ada perasaan rasis, dan akibatnya kita bisa lebih berempati, bertoleransi, dan kita punya satu kecerdasan emosi dalam berperilaku sosial di lingkungan sekitar kita. Jadikan Indonesia sebagai negara yang anti rasis. Semoga kita bisa hidup damai dan kita tidak perlu ada saling membenci karena perbedaan. Karena semua manusia itu adalah ciptaan yang sama. Terima kasih sudah nonton Analisa Channel, dan kalau kamu ngerasa channel ini sebagai konten yang bermanfaat, kamu bisa sebarkan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan juga like, karena itu menjadi motivasi kita nih buat terus bikin konten-konten positif di channel ini. Thank you. Assalamualaikum.